BlackRock EBIT Bitcoin ETF kembali mengakumulasi sebanyak 4.376 Bitcoin melalui Coinbase Prime. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 4 Maret 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama, di mana ekosistem aset digital di Turki tengah bersiap menghadapi perubahan regulasi. Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) selaku partai penguasa di pemerintahan Turki baru-baru ini mengajukan rancangan undang-undang RUU yang mengusulkan pengenaan pajak atas pendapatan dan keuntungan dari transaksi mata uang kripto. Langkah ini menandakan babak baru dalam upaya Turki untuk meregulasi dan menarik pendapatan negara dari tingginya volume perdagangan aset digital di kalangan masyarakatnya. Mengutip melalui laporan yang ada mengenai proposal pajak kripto pemerintah Turki, anggota parlemen di Majelis Agung Nasional Turki secara resmi mengusulkan amandemen Undang-Undang Pajak Pengeluaran. Jika rancangan ini disahkan menjadi undang-undang, maka bursa kripto exchange diwajibkan menahan pajak sebesar 10% dari keuntungan dan pendapatan transaksi pengguna yang akan ditarik setiap kuartal. Tidak hanya menargetkan investor retail, aturan ini juga akan berdampak langsung pada bursa kripto exchange. Penyedia layanan yang beroperasi di Turki akan dikenakan pajak transaksi 0,03% untuk setiap perdagangan yang mereka fasilitasi. Hal yang menarik dari RUU ini adalah fleksibilitas kekuasaan yang diberikan kepada kepala negara. Presiden Turki akan memiliki wewenang untuk mengubah tarif pajak mulai dari membebaskan hingga menaikkannya ke batas maksimal 20% sesuai dengan dinamika ekonomi nasional. Tindakan proaktif pemerintah Turki dalam memajaki aset digital sangat masuk akal jika melihat data adopsi di lapangan. Melalui laporan yang ada menunjukkan bahwa Turki adalah pemimpin dalam volume transaksi kripto di kawasan MENA, mencatatkan volume hampir 200 miliar dolar antara periode Juli 2024 hingga Juni 2025. Adopsi kripto yang masif ini pada dasarnya dipicu oleh kondisi makroekonomi domestik. Tingkat inflasi di Turki sempat memuncak di angka 85% pada akhir 2022 sebelum akhirnya melandai ke kisaran 30% pada awal tahun ini. Kondisi mata uang lira yang tidak stabil memaksa jutaan warga Turki beralih ke Bitcoin dan aset kripto lainnya sebagai infrastruktur keuangan alternatif sekaligus alat lindung nilai dari depresiasi nilai tukar. Kini dengan Kementerian Keuangan Turki yang bersiap mengimplementasikan aturan tersebut dalam waktu 2 bulan setelah publikasi resminya, para pelaku pasar harus mulai merancang strategi baru untuk mempertahankan portofolio investasi mereka di tengah pengetatan fiskal ini. Untuk detailnya kalian bisa baca sendiri di sini. Ya oke, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. American Bitcoin Corp mengumumkan penambahan 11.298 unit ASIC miner ke dalam operasionalnya. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. BlackRock EBIT Bitcoin ETF kembali mengakumulasi sebanyak 4.376 Bitcoin melalui Coinbase Prime. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di bawah sini. Ya oke, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Transformasi digital di sektor perbankan tradisional semakin nyata. Bank of Japan secara resmi mengumumkan rencana untuk melakukan uji coba teknis menggunakan teknologi blockchain. Eksperimen ini ditujukan untuk memfasilitasi sistem penyelesaian simpanan yang disimpan oleh berbagai lembaga keuangan di bank sentral tersebut. Langkah ini diungkapkan langsung oleh Gubernur Kazuo Ueda dalam pidatonya berjudul Ekosistem Keuangan Baru dan Peran Bank Sentral. Proyek Sandbox ruang uji coba terbatas ini dirancang untuk mengeksplorasi potensi integrasi antara mata uang bank sentral dengan teknologi desentralisasi. Eksperimen teknis ini akan berfokus pada penyelesaian menggunakan uang bank sentral dalam bentuk simpanan rekening giro pada sistem yang menggunakan jaringan blockchain. Ueda menjelaskan, uji coba ini akan meneliti secara mendalam metode koneksi dengan sistem yang sudah ada serta berbagai use case yang relevan, termasuk penyelesaian antar bank domestik dan penyelesaian sekuritas. Dalam pelaksanaannya, Bank of Japan akan menggandeng pakar eksternal, menegaskan bahwa langkah ini murni merupakan uji teknis yang terkontrol, bukan peluncuran kebijakan resmi. Salah satu target utama dari sandbox ini adalah mempelajari tingkat interoperabilitas jaringan blockchain dengan infrastruktur
mengatur saat ini, terutama sistem jaringan keuangan Bank of Japan. Eksperimen Bank of Japan tidak lepas dari peringatan akan resiko desain terkait smart contract. Ueda menyoroti jika desain tidak memadai berpotensi mengancam stabilitas pasar keuangan dan sistem pembayaran nasional. Karena itu, uji coba ketat ini menjadi fase yang sangat krusial. Lebih lanjut, inisiatif ini sejalan dengan kerangka regulasi aset digital Jepang. Mengutip melalui laporan yang ada, pemerintah Jepang telah membingkai blockchain dan tokenisasi sebagai strategi pertumbuhan New Capitalism 2025 yang memposisikan infrastruktur digital sebagai pilar utama modernisasi finansial. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. ETF Bitcoin membuka pekan ini dengan kinerja solid, mencatatkan arus masuk inflow sebesar 485 juta dolar. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Ya oke, kemudian saya share juga mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir, di mana ada sebanyak 113.087 trader yang dilikuidasi dan total likuidasi mencapai 374 juta dolar. Mayoritas yang kena likuidasi ada di exchange Binance, Bybit dan juga DEX Hyperliquid. Seperti biasa saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian belajar, maka kalian baru boleh mencoba untuk melakukan trading di market spot. Dan kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk melakukan trading di market futures. Hal ini untuk mencegah kerugian yang signifikan bagi kalian yang masih awam di dunia kripto. Namun jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa mempelajari saja aset kripto apa yang memiliki fundamental bagus sebelum kalian memasukinya. Tapi jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto apa yang bagus untuk diinvestasi, namun kalian tetap ingin berinvestasi di dalamnya, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ saya cantumkan link ebook saya, di mana kalau kalian buka, kalian akan mendapati ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Ebook ini saya buat khusus buat kalian yang memang tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto, namun ingin berinvestasi di dalamnya. Ya oke, kemudian kita langsung saja lanjut ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 4 Maret 2026. Seperti yang kalian lihat di sini, dalam 24 jam terakhir Bitcoin kembali mengalami sedikit koreksi sebesar 1% yang mengakibatkan aset kripto yang lain juga mengalami sedikit koreksi, mulai dari Dogecoin, kemudian Cardano, BCH dan masih banyak lagi aset kripto yang lain juga mengalami hal yang sama. Ya, inilah kondisi market kripto di tanggal 4 Maret 2026 dan besok di tanggal 5 Maret 2026 saya akan update lagi berita kripto dan juga kondisi market kripto. Jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, maka kalian bisa bertanya di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Saya Salgio Sugiarto pamit, see you in the next video and God bless.